Shalom, salam semangat Oma Sate Pak Diklamut. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini mengambil tema Layakkah aku dapat pengampunan? Masih ingatkah kita kisah di dalam Alkitab tentang perumpamaan anak yang hilang? Kisah ini tercantum di dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan anak yang hilang ini sering dipakai untuk menggambarkan kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah, sekalipun umatnya sering menyakiti hatinya. Di Injil Lukas 15 ayat 20 sampai 21 tertulis, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa.' Selama kita masih hidup dan masih ada di dalam tubuh manusia yang lemah ini, kita seringkali jatuh ke dalam dosa, dan bukan tidak mungkin kita jatuh ke dalam dosa yang sama. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 tertulis, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita." Mengingat betapa banyak dosa yang telah kita lakukan, pernahkah Bapak Ibu Saudara bertanya di dalam hati demikian, "Layakkah aku mendapat pengampunan?" Sebenarnya kita tidak layak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kita lebih layak atau lebih pantas mendapatkan hukuman karena dosa-dosa kita. Lantas, bagaimana kita bisa mendapatkan pengampunan? Sebagai manusia yang percaya dan beriman, kita harus bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang maha pemurah. Kita bersyukur mempunyai Allah yang selalu rindu untuk mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan Allah telah menyediakan pengampunan itu dengan cara mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang rela disalib dan mati untuk menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Seperti tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kasih dan pengampunan Tuhan sangat jelas bagi setiap umat manusia. Tuhan mengasihi kita bukan hanya saat kita bertobat dan mengakui dosa kita. Bahkan Tuhan mengasihi kita saat kita masih berdosa. Dan Tuhan berjanji untuk mengampuni segala dosa dan memulihkan kita. Seperti tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Bapak Ibu Saudara, sebagai putra Allah, kematian Yesus menyediakan pengampunan dosa, tidak hanya bagi kita umat Kristen, tapi bagi umat di seluruh dunia. Dan saat ini, satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah datang kepada Tuhan Yesus, mengakui dosa, dan memohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Kita tidak dapat membeli pengampunan dari Allah. Kita hanya dapat menerimanya dengan iman melalui anugerah dan kemurahan Allah.
Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih dan pengampunan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk berkat yang tidak pernah berhenti Engkau limpahkan kepada kami, sehingga hati kami penuh dengan sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Saat ini kami datang membawa dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang penuh belas kasih dan pemurah. Engkau Allah yang sanggup menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, karena tidak ada satupun yang tersembunyi bagimu. Sungguh kami bersyukur karena Engkau telah mengorbankan putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menanggung segala dosa kami dengan mati di kayu salib untuk menyediakan pengampunan bagi kami, sehingga kami layak mendapat pengampunan dari-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk hidup seturut kehendak-Mu, dan pakailah hidup kami menjadi alat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu, dan semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.